kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang berada di titik yang lain, sehubungan dengan penanganan lain yang bakal dilakukan oleh tim SAR gabungan ataupun juga otoritas lainnya. Kita bergabung saat ini dengan Cindy Permadi. Cindy, posisi Anda berada di mana dan adakah pejabat negara, pejabat daerah yang datang untuk melakukan pemantauan di sana untuk hari ini? Ya, Tifal, posisi saya ada di Pendopo Kabupaten Cianjur. Ini adalah kantor Bupati Cianjur dan memang kerap jadi titik kedatangan pejabat. Untuk kali ini yang baru saja datang tadi ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Memang kenapa ini jadi titik utama pejabat datang, karena ada posko utama ataupun juga posko center di sini, mulai dari BNPB, kemudian untuk posko kesehatan, BMKG dan lain-lain. Koordinasi setiap paginya dilakukan di sini. Kemudian juga untuk berdiskusi maupun juga mengupdate informasi-informasi titik utamanya di sini. Kalau saat ini Menteri Perdagangan tadi barusan saya lihat sepertinya sedang mau melihat ataupun juga meninjau titik-titik posko yang ada di Pendopo. Dan tadi informasinya juga sebelumnya sudah mengunjungi ataupun juga memberikan bantuan untuk Dinas Perdagangan di Kabupaten Cianjur. Masih ada beberapa titik lain kalau kita lihat dari agenda yang akan dikunjungi. Tentu yang juga nanti akan kami tanyakan hasil pertemuan dengan Bupati Cianjur seperti apa. Karena kita tahu akibat gempa beberapa hari kemarin aktivitas sempat terhenti untuk aktivitas masyarakat termasuk juga aktivitas perdagangan. Apakah nanti kami akan juga tentu mencari tahu ada berapa pasar yang terdampak, kemudian ada berapa pedagang yang terdampak, karena tentu apabila para pedagang ini yang juga menjadi korban, mereka tidak bisa berjualan, mereka tidak bisa beraktivitas. Kalau dari pantauan kami, beberapa hari kemarin ke pengungsian mandiri, karena memang kalau di Kabupaten Cianjur mayoritas masyarakat memilih untuk mengungsi di pengungsian di dekat rumahnya, mereka membangun tenda sendiri. Yang jadi kendala adalah apabila mereka belum mendapat bantuan, mereka juga bingung harus belanja kemana. Pasar yang ada di dekat titik gempa rata-rata juga masih tutup, kalaupun sempat buka barang-barangnya sudah habis. Ini yang tentu akan kami tanyakan nanti Tifal dan juga saudara. Seperti apa kondisi pasar yang ada di Kabupaten Cianjur, apakah sudah kembali normal, dan bantuan seperti apa yang bisa disupport oleh Kementerian Perdagangan untuk mempercepat penanganan maupun juga pemulihan bagi warga di Kabupaten Cianjur, Tifal. Adakah bantuan-bantuan ataupun juga logistik kebutuhan pengungsi yang juga dibawa oleh Mendak kepada para korban gempa untuk beberapa titik begitu? Kalau saat ini kami memang masih belum melihat, tapi kalau dilihat dari rundown agenda maupun juga rute dari Menteri Perdagangan, agendanya adalah memberi bantuan. Kalau kita lihat tentu bantuan-bantuan yang diperlukan untuk warga di Kabupaten Cianjur mulai dari makanan pokok, kemudian juga kalau beberapa hari kemarin kami tanyakan kepada para pengungsi yang mereka butuhkan juga saat ini, karena makanan maupun juga air bersih, listrik mereka sudah mulai bisa mendapatkan akses, itu yang dibutuhkan juga adalah tenda maupun juga terpal untuk mereka tidur, karena memang cuaca di Kabupaten Cianjur beberapa hari ini yang juga diimbau oleh BMKG agar masyarakat berhati-hati sampai besok. Ini disampaikan tadi kemarin beberapa hari ke depan masih akan turun hujan, sehingga tentu terpal ini tetap dibutuhkan. Kemudian juga kalau kami melihat data setidaknya untuk di Kecamatan Cugenang ini adalah juga yang terdampak paling parah akibat gempa. Mayoritas kelompok rentan yang ada di sana adalah anak-anak dan juga lansia, sehingga tentu bantuan popok, susu bagi bayi, balita, kemudian juga obat-obatan bagi lansia dan juga anak-anak ini yang dibutuhkan. Tentu karena sudah ada koordinasi antara pemerintah maupun juga otoritas, tentunya seharusnya yang dibawa oleh Menteri Perdagangan sudah lebih tepat sasaran, atau setidaknya nanti akan juga kami lihat apakah juga ada bantuan-bantuan logistik umum yang dibawa ataupun juga akan lebih secara spesifik menyasar korban yang merupakan pedagang. Ini nanti akan kami lihat kembali, akan kami update kembali, Tifal. Berarti sejauh ini Menteri Perdagangan datang hari ini. Adakah kemungkinan tokoh lain juga datang, dan mungkin bisa Anda kilas balik tentang siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang sudah datang kemari? Selain kita ingat sudah 2 kali juga Presiden Joko Widodo datang untuk mengecek kondisi para korban di sana. Hal-hal apa yang mungkin Anda cermati dari kedatangan para tokoh ini?
Iya, misalnya kalau untuk hari ini dari agenda yang kami dapatkan nanti ada rencananya ada Bupati Bandung siang ini. Kalau kemarin maupun juga beberapa hari kemarin ada mulai dari PBID datang ke sini. Mereka mencermati mengirim ratusan tenaga kesehatan karena memang dibutuhkan sekali penanganan bagi para korban. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kalau untuk di Kabupaten Cianjur ini mengutip pernyataan Menteri Sosial bahwa karakternya adalah masyarakat lebih suka untuk mengungsi di dekat rumahnya karena mereka masih berharap masih bisa menyelamatkan barang-barang berharga yang tertimbun di antara reruntuhan rumahnya. Sehingga memang ini yang juga menyulitkan bagi baik itu untuk distribusi logistik maupun juga pemetaan. Nah, kalau dari ID bilang kenapa kemudian diturunkan banyak sekali bantuan dokter ataupun juga tenaga kesehatan karena dibutuhkan dokter-dokter juga yang menyisir ke area-area yang masih terisolir. Kemudian juga ada beberapa obat-obatan yang dibutuhkan mulai dari multivitamin, kemudian obat yang terkait dengan penyakit yang rentan diderita oleh para pengungsi. Ada beberapa penyakit mulai dari penyakit kulit, kemudian alergi, diare, asma, itu yang rentan sekali diderita oleh pengungsi, mengingat mereka masih berada di pengungsian. Kita tahu betul ada 73.000 rumah, ada 73.000 pengungsi dan lebih dari 50.000 rumah yang rusak berat. Artinya dalam proses penanganannya sampai mereka bisa mendapatkan rumah kembali butuh waktu lama, mereka mau tidak mau harus berada di pengungsian. Penyakit-penyakit inilah yang dikhawatirkan mulai diderita oleh pengungsi. Ini sudah hari ke-7 sejak gempa. Kemudian juga kondisinya mereka tidur di tempat seadanya sehingga yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang diderita oleh pengungsi kalau dari ID pertama adalah memastikan mereka bisa mendapatkan akses air bersih, kemudian juga adanya MCK. Karena apabila mereka tidak bisa menjaga sanitasi karena keadaan penyakit-penyakit itu akan semakin mudah menyerang mereka. Kemudian juga kalau kami ingat-ingat lagi sempat ada mulai dari Gubernur Jawa Barat yang tentunya berkali-kali mereka melakukan rapat di sini, kemudian juga kemarin yang digarisbawahi adalah adanya keinginan Pemprov maupun juga Pemda untuk menyiapkan ataupun juga menggandeng penginapan, villa maupun juga hotel yang saat ini tengah kosong untuk dijadikan tempat perawatan sementara bagi korban. Kalau penanganan utama memang sudah di rumah sakit, tapi korban-korban yang sebelumnya luka ringan, luka sedang maupun juga luka berat, kemudian sudah bisa dipulangkan. Mereka masih membutuhkan rawat jalan dan akan sulit bagi mereka untuk bolak-balik dari tenda pengungsian kemudian ke rumah sakit, sehingga penginapan ini inginnya disiapkan oleh pemerintah provinsi maupun juga pemerintah kabupaten untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi para korban yang harus melalui rawat jalan. Sejauh ini sudah ada 2 lokasi yang disasar oleh Pemda. Pertama adalah di Bumi Ciherang, kemudian yang kedua adalah di Balai Pelatihan Kesehatan. Masih dalam tahap negosiasi, tapi 2 tempat ini disasar karena saat penanganan COVID kemarin, 2 tempat ini juga jadi tempat isolasi terpadu ataupun juga terpusat dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Ini masih dalam negosiasi. Setidaknya yang disiapkan kuotanya oleh pemerintah daerah adalah 200 untuk 200 orang. Nah, ini yang nanti juga akan kami update kapan akan bisa mulai ditempati oleh para korban. Kemudian juga kalau kita mulai berbicaranya maju, tidak hanya soal penanganan di masa tanggap darurat yang saat ini juga tengah dilakukan atau jadi fokus oleh pemerintah maupun juga otoritas di sini adalah mencari alternatif lokasi relokasi. Nah, saat ini pemerintah daerah tengah memberikan daftar lokasi-lokasi yang sekiranya bisa dijadikan tempat relokasi, kemudian akan di-assessment terlebih dahulu oleh BMKG. Sudah ada 1 desa yang di-assessment, itu di Desa Sinargali. Kalau kami lihat memang posisinya ada di selatan epicentrum gempa, sehingga seharusnya bisa jadi lebih aman. Dan salah satu metode yang bisa dilihat untuk menentukan apakah desa itu bisa dijadikan alternatif lokasi relokasi adalah dengan melihat jenis tanahnya. Apabila jenis tanahnya adalah tanah lunak, maka akan menjadi rentan ataupun juga bahaya. Tapi sejauh ini dilihat itu adalah jenis tanah sedang hingga keras, kemudian nantinya akan dikoordinasikan lagi dengan BPN, Kementerian PUPR, pemerintah daerah untuk dipastikan bisa atau tidak, Tifal. Singkat saja Cindy, untuk hari ini, untuk pagi ini, adakah proses distribusi bantuan yang bakal dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada para warga?
Ya, kalau distribusi tetap dilakukan tentunya, dan tapi nanti siang rencananya dari BNPB yang mengkoordinir relawan maupun juga tim SAR lainnya akan mulai menyalurkan bantuan juga menggunakan motor. Ini untuk menjangkau titik-titik yang tidak bisa dilalui menggunakan mobil ataupun juga kendaraan besar. Menggunakan motor karena kita juga ingat bagaimana kondisi geografis dari Kabupaten Cianjur ada di dataran tinggi, sehingga melalui motor ini diharapkan bisa menyasar dengan tepat sasaran, Tifal. Cindy Permadi saat ini melaporkan dari pendopo pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nanti kita akan bergabung dengan Anda dan harapannya semoga ada tindak lanjut yang lebih signifikan terutama dari pemberian bantuan entah itu logistik, makanan ataupun juga pakaian serta hal-hal lain yang juga mungkin juga dibutuhkan untuk penanganan pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Cindy Permadi.